Selamat datang di video pertama dari tutorial HTML. Tutorial ini akan kami bagi dalam beberapa video yang diusahakan tidak terlalu panjang ya, agar penyerapannya bisa lebih maksimal. Tutorial ini nantinya akan berlanjut ke tutorial CSS dan kemudian Bootstrap. Jadi jika rekan-rekan ingin mengikuti tutorial ini secara lengkap, jangan lupa ya klik tombol subscribe untuk mendapatkan notifikasi jika ada video-video terbaru yang saya upload. Dalam tutorial HTML dan juga nanti selanjutnya, saya menggunakan kode editor yang namanya Visual Source Code. Ya, rekan-rekan bebas menggunakan code editor yang lain ya, jika sudah terbiasa dengan yang lain tidak masalah. Tapi di sini saya akan menggunakan Visual Source Code. Jika ada yang tertarik untuk menggunakannya, bisa download di sini. Ini ya, code.visualstudio.com/download. Nah, ini bentuknya setelah diinstal, dan ada plugin yang digunakan dalam tutorial ini yaitu Live Server. Plugin ini pada defaultnya belum diinstal ya. Jadi untuk menggunakannya, klik ini extension, kemudian ketik Live Server. Karena ini sudah diinstal di Visual Studio Code saya, ini tulisan install ya seperti yang ada di bawah-bawahnya tidak ada lagi. Jika belum diinstal, cara instalasinya cukup mudah, tinggal klik ini tulisan atau tombol install yang ada di setiap plugin. Oke, sekarang saya akan mulai membuat file HTML ya. Saya akan membuat file itu di dalam folder tutorial 1. Ya, di sini ada icon new file, klik. Saya kasih nama file HTML-nya index.html. Oke. Kemudian saya ketik tanda seru dan tekan tombol tab. Ini salah satu kemudahan dari Visual Source Code ya dalam membuat file HTML. Saya cukup klik tanda seru, kemudian tekan tombol tab. Dia akan membuat dokumen HTML yang berisi beberapa elemen pokok. Semua file HTML harus dimulai dengan deklarasi dokumen yang ini nih, yang doctype HTML. Deklarasi ini muncul sejak HTML5 diluncurkan. Dokumen HTML sendiri dimulai dengan tag HTML. HTML5 menyeragamkan atau memberikan satu standar bagi tag-tag elemen yang digunakan. Sebelum adanya HTML5 ini, masing-masing browser ya seperti Internet Explorer yang sekarang sudah digantikan dengan Microsoft Edge, kemudian Chrome, Firefox, Safari. Dulu mereka mempunyai standar yang dalam beberapa elemen tidak sama. Jadi apa yang ditampilkan dari satu browser ke browser yang lain bisa berbeda. Dan ini cukup memberikan frustasi bagi developer website dan juga bagi user. Makanya jika deklarasi doctype ini tidak disertakan, browser akan berusaha menampilkan file HTML ini sesuai dengan standar masing-masing yang ada sebelum HTML5. Tentu saja ada kemungkinan hasilnya akan berbeda dari satu browser ke browser yang lain. Makanya kita menggunakan deklarasi itu agar ketidakseragaman tag elemen yang pernah terjadi tidak terulang lagi. Nah, bagian dari dokumen HTML yang nanti ditampilkan di dalam browser ada di dalam elemen body. Jadi ada di sini ya. Apa yang tertulis di sini akan ditampilkan di browser. Oke, sekarang saya akan memberi contoh sederhana untuk konten webnya ya. Oh ya, di Visual Source Code ini dalam menulis tag elemen kita cukup mengetik nama elemennya ya, misalkan di sini H1, kemudian tekan tombol tab. Nanti otomatis membuat tag H1. Oke, misalkan saya tulis
Misalkan jika rekan-rekan akan menggunakan kelas atau ID pada satu elemen di dalam code editor ini, cukup mengetik seperti ini ya. Misalkan ini elemen P mempunyai kelas yang namanya kelas, kemudian tekan tombol tab. Nah, tag P dengan kelas tadi sudah terbentuk. Atau juga untuk menambahkan ID ya, sama saja. Nah, ini untuk menambahkan ID. Oke, saya hapus yang ini. Oke, saya kasih contoh beberapa kata ya. Kita bisa menggunakan contoh kalimat ini lorem dan seterusnya ya. Misalkan 20 kata, kita tinggal ketik 20, tekan tombol tab. Sekarang mari kita lihat hasilnya ya. Ini klik kanan, kemudian open with live server. Nah, ini dia hasilnya. Keuntungan dalam menggunakan live server adalah jika kita melakukan perubahan ya, misalkan di sini saya ubah kalimatnya, misalkan cukup tekan tombol Ctrl S atau save, konten dari halaman web tadi udah langsung berubah. Oke, kita lihat ya. Nah, bagian ini sekarang udah berubah sesuai dengan yang barusan dibuat. Oke, kita kembali ke code editor. Ada satu elemen lagi yang belum dibahas, yaitu elemen head. Elemen head ini digunakan sebagai tempat untuk metadata, yaitu judul dokumen, karakter set, style, script, dan informasi meta lainnya. Hal ini akan dijelaskan lebih detail pada video tutorial selanjutnya. Tapi kita coba lihat beberapa saja ya. Yang pertama, elemen meta yang namanya viewport. Elemen meta ini digunakan untuk men-set agar halaman website terlihat bagus di semua device. Sekarang kan website tidak hanya dibuka melalui komputer, tetapi juga melalui smart device ya, seperti tablet dan smartphone. Nanti bagian ini juga akan dijelaskan lebih detail di video tutorial yang akan membahas khusus mengenai elemen head. Kemudian selanjutnya adalah title. Elemen title ini digunakan untuk memberi judul pada halaman website. Nah, di sini contohnya dokumen. Saya akan coba ganti ya dengan misalkan basic HTML. Saya save dan sekarang kita lihat di halaman webnya. Terlihat di sini judul dari halaman tersebut sudah berubah menjadi basic HTML. Dan ini juga berfungsi jika kita akan memasukkan halaman ini ke dalam favorit. Ya, misalkan ini saya akan masukkan ke favorit. Nah, itu namanya sudah langsung ada di sini, basic HTML. Fungsi berikutnya adalah judul ini akan muncul pada hasil pencarian search engine. Ya, misalkan saya akan mencari website yang berhubungan dengan ini. Nah, nanti judul dokumen akan tampil di bagian ini nih. Nanti jika website rekan-rekan ditampilkan oleh search engine, bagian yang ini yang paling atas di bawah URL yang ini ya, akan dimunculkan judul dari halaman yang bersangkutan yang sudah di-set di elemen title. Jadi dokumen HTML ini minimal harus ada elemen HTML dan body. Ada 3 komponen di dalam menulis elemen. Yang pertama, start tag
atau tag pembuka, kemudian tag konten yang ini, dan yang ketiga adalah end tag atau tag penutup yang ini. Namun ada beberapa elemen yang tidak memiliki tag konten dan juga tag penutup, misalkan elemen BR. Ini ya, saya beri contoh saja supaya lebih enak dimengerti apa itu elemen BR. Sebelumnya kita lihat lagi halaman webnya. Ini yang basic HTML. Nah, saya akan menyisipkan BR sebelum kalimat ini ya, distinctio. Oke, kita lihat apa yang terjadi. Oke, saya save. Nah, sekarang kata distinctio dan seterusnya turun ke bawah. Itu fungsi dari elemen BR. Elemen lainnya yang tidak mempunyai konten dan penutup adalah image, IMG. Ini ya. Oke, tapi saya tidak bahas dalam video pertama ini. Elemen yang memiliki start tag, konten, dan end tag harus ditulis secara lengkap. Kalau tidak ditulis, maka browser akan mengusahakan semaksimal mungkin agar apa yang ditampilkan itu benar. Jadi kadang-kadang hasilnya bisa tepat, kadang-kadang juga tidak. Ya, kita lihat contohnya ya. Oke, ini saya hapus. Tidak ada tag penutup. Demikian juga yang ini. Sekarang kita lihat, saya save dulu. Hasilnya masih tepat, sebagaimana seharusnya elemen P ditampilkan. Nah, sekarang kasus yang kedua, saya kasih tag penutup dulu di sini. Sekarang kasus yang kedua, saya menggunakan elemen anchor. Ya, tenang saja teman-teman, tidak usah bingung mengenai ini elemen-elemen, kita belum membahasnya sekarang. Nanti pada tutorial-tutorial berikutnya teman-teman akan menjadi lebih ahli dalam menggunakan elemen-elemen HTML. Oke, saya save. Kita lihat hasilnya. Nah, seperti ini. Jadi di akhir paragraf pertama ada link untuk membuka web.detik.com. Ya, misalkan saya klik linknya. Ups, oh ada error. Sebentar, saya rubah dulu ya. Kita coba lagi sebentar ya. Ya, oke, udah betul. Misalkan saya lupa memberikan tag penutup pada elemen anchor ini. Kita coba ya. Maka hasilnya akan seperti ini. Semua kata-kata yang ada di bawahnya atau semua kata-kata setelah anchor tadi itu menjadi sebuah link. Nah, kalau saya klik link ini akan membuka file detik.com. Nah, ini salah satu efek yang salah ketika kita lupa memberikan tag penutup. Browser menerjemahkannya tidak sesuai dengan apa yang seharusnya, karena browser tidak menerjemahkannya sesuai dengan apa yang kita maksud. Kita kembali ya. Oh ya, tadi elemen-elemen yang tidak memiliki konten maupun end tag atau tag penutup itu disebut dengan empty. Empty itu bahasa Indonesianya kosong ya. Empty tag. Selanjutnya mengenai elemen, ada elemen-elemen di dalam HTML yang merupakan nested element. Nested itu arti bebas dalam bahasa Indonesia itu sarang. Kenapa disebut demikian? Karena di dalam elemen itu dapat berisi elemen-elemen yang lain. Contohnya ini ya, yang sudah ada di sini. Ini elemen HTML itu berisi elemen head, body, dan body ini juga merupakan nested element karena berisi elemen-elemen seperti H1, P. Ya, kita bisa memasukkan semua elemen di dalam elemen body.
Sepanjang pengetahuan saya, ya mungkin rekan-rekan bisa koreksi jika salah, semua elemen yang memiliki tag pembuka dan tag penutup merupakan nested element, yang artinya bisa diisi dengan elemen-elemen yang lain. Pembahasan terakhir yang hampir dilupakan mengenai elemen HTML ini, yaitu elemen HTML dapat dibagi dalam dua kelompok besar, yaitu block level element dan inline element. Oke, yang pertama block level element. Ciri-cirinya selalu dimulai dari baris baru dan lebarnya tidak tergantung dari banyaknya konten di dalamnya, melainkan elemen ini akan mengambil space selebar mungkin yang tersedia. Contoh dari blok elemen adalah div dan juga paragraf. Oke, saya ini ya akan membuatkan dua blok elemen, yaitu div dan juga paragraf. Ini misalkan saya isi dengan seperti ini. Kemudian yang P saya isi misalkan, mungkin untuk memperjelas saya ini kasih style sedikit, misalkan kemudian yang P saya juga sama kasih border. Oke, mari kita lihat. Ya, terlihat di sini dua elemen yang baru kita buat. Yang pertama div dan yang kedua paragraf. Perhatikan dua elemen ini, walaupun hanya terdiri dari beberapa kata, kedua-duanya mengambil space selebar mungkin. Terlihat dari border masing-masing elemen. Oke, itu blok elemen. Kita kembali ke code editor ya. Selanjutnya adalah inline element. Berbeda dengan blok elemen, inline element ini tidak dimulai dengan baris baru dan juga lebarnya tergantung dari konten elemen. Salah satu konten elemen yang sering digunakan ya ini span. Ini saya beri contoh ya. Misalkan saya isi, kemudian saya buat satu lagi. Oke, saya save dulu. Sekarang kita lihat hasilnya ya. Nah, terlihat di sini elemen span tidak mengambil seluruh space ya. Dia hanya mengambil space sesuai dengan banyaknya konten dan juga tidak dimulai dengan baris yang baru. Oke, video tutorial pertama sampai di sini. Oh ya, untuk rekan-rekan yang ingin tahu elemen HTML mana saja yang masuk dalam blok level elemen dan elemen mana yang masuk dalam inline element, silakan klik link yang saya sertakan di bawah ini.